pagi, siang, sore, dan malam sahabat yang bercerita. Welcome back to our channel. Bertemu lagi dengan saya Indria Deva dalam channel YouTube kesayangan kita yang bercerita, di mana kita selalu menghadirkan kisah-kisah dari orang-orang yang memiliki pengalaman gaib dan spiritual. Yeah, we are in Ponorogo. Wow, tim yang bercerita sedang ada di Ponorogo, diundang oleh Ibu Dokter Yuke Rizky Amelia. Iya, selamat datang ya. Makasih Selamat udah datang. jauh-jauh ke sini. Terima kasih atas undangannya. Iya, Kita jadi tahu sama-sama. Ponorogo. Iya. Siapa tahu pulang dari sini bisa ngereok. Iya, ada yang mau ngereok, pemirsa. Oke, sahabat yang bercerita. Jadi kita tuh tadinya mau nge-split tim kan, karena memang saya sendiri udah pindah ke Magelang ya, cabang Jogja. Jadi kita buka yang bercerita cabang Jogja. Kita punya tim Bandung dan sekarang kita semua satu tim tuh diundang semua ke sini sama Ibu Dokter Yuke. Terima kasih banyak lah. Jadi akhirnya kita bisa kumpul-kumpul lagi. Reunion. Oke. Jadi gini sahabat yang bercerita, ada satu hal yang unik banget yang kenapa saya juga senang banget atas undangannya Ibu Dokter ya, Dokter Yuke. Jadi Ibu Dokter boleh diceritakan profilnya ya. Jadi Ibu Dokter Yuke ini adalah dokter hewan, betul ya? Ownernya dari Amalia Pet House. Amalia Pet House. Boleh ceritakan sedikit tentang profilnya? Oh ya, saya dokter hewan, ibu dari satu anak. Anak saya masih usia 3 tahun. Terus apa ya? Oh, saya pemilik dari Amalia Pet House. Jadi Amalia Pet House tuh menangani konsultasi kesehatan hewan, operasi besar, operasi kecil, ini semua kesehatan hewan lah, apa titip sehat sampai rawat inap, segala sesuatunya ada. Sampai tadi sebelum kesini, beliau sebelum kesini tuh abis ngoperasi kambing tadi. Operasi kambing. Iya. Gimana itu? Kenapa kambingnya tadi? Kambingnya ini, aduh kasihan banget ya. Kambing kontes udah dibeli, jadi penjual sama pembeli udah deal, udah beli 17 juta. Ternyata beberapa hari ini nggak bisa pipis, kan masih kecil ya, kambingnya masih 35 hari. Jadi habis lahiran terus langsung dijual gitu. 17 juta. Ternyata nggak bisa pipis, waktu kita bedah cacat, penisnya itu nggak kebentuk, nggak ada penisnya, dia nggak punya penis. Jadi solusinya tadi seperti apa? Namanya kalau tindakan medis uretrostomi. Jadi kita bikinkan saluran pipis baru gitu. Saluran kencing baru. Is it hard for you? Susah nggak? Tadi jam 10 sampai jam setengah 4 baru selesai. Iya, karena kambingnya si kecil, jadi ya banyak faktor tadi akhirnya sampai lama. Tapi amazing ya, maksudnya yang namanya dokter, apalagi dokter bedah. Ini dokter bedah hewan, bener nggak? Dengan secara hewan itu there are so many of them gitu, bener-bener banyak banget, dan itu harus dipelajari satu persatu anatominya. Satu lagi, suka senangnya jadi dokter hewan teh. Kenapa? Hewannya datang pada nggak pakai baju semua. Cuman sayangnya itu nggak bisa ditanyain yang sakit yang mana, nggak ngerti gitu. Iya bener. Jadi kita butuh banget owner yang jujur istilahnya, bener-bener ngasih tahu kondisi hewannya sebenarnya gimana. Karena banyak sekali di lapangan kita temui owner-owner yang karena takut disalahkan, akhirnya dia bilang enggak kok dok, baru sehari, baru 2 hari gitu. Padahal dari kondisi kucingnya kita tahu nggak mungkin sehari kayak gini gitu. Gitu tuh. Iya. Kan hewannya nggak bisa ditanya nih, sakitnya apa gitu kan, nggak bisa. Uniknya itu ya benar ya, kalau manusia bisa ngomong, tapi kalau binatang kan nggak bisa. Jadi kita harus ada bahasa-bahasa tersendiri nggak sih sama hewan, maksudnya dia tuh kelaparan, misalnya dia tuh sakit, dia tuh ini. Kita harus mempelajari gesturnya mereka nggak sih? Ada namanya ilmunya animal behavior. Dipelajari. Iya, tapi ya kayak pendekar juga lah ya, kalau mau senjatanya tajam ya harus diasah terus gitu. Dulu awal-awal juga belum tahu, tapi setelah kesini kan semakin ngerti ya, ini dia butuh ini, dia butuh ini. Anyway, keren banget. Tepuk tangan lagi deh. Amazing ya, ngobrol sama orang smart. Jadi sahabat yang bercerita, yang uniknya dari Bu Dokter ini adalah, kalian tahu nggak kalau misalnya kita masuk ke alam mimpi,
misalnya kita tidur, ada di dalam satu kondisi tidur dan kita bermimpi. Mungkin ya ada juga orang yang tidak bermimpi, tapi untuk orang-orang yang sering bermimpi, mereka itu kan memasuki satu alam lain di mana mereka tidak punya kendali atas apapun. Jadi mereka cuma tinggal ya jalanin aja di alam mimpi ada apa, oh begini ceritanya, oke kita ikutin skenarionya gitu. Tapi ibu dokter ini kok bisa tiba-tiba misalnya dia, oh aku mimpi di satu tempat, terus tiba-tiba tadi tempat yang mana ya, terus bangun, dia lanjutin mimpinya dan dia masuk lagi ke alam tersebut dan akhirnya oh baru tahu bahwa this is the place gitu. And finally I know gitu. Boleh diceritakan? Iya, memang itu awalnya saya nggak ngerasa itu unik ya. Saya pikir itu semua orang kesama aja kayak aku. Jadi saya pikir itu hal biasa gitu sama orang-orang. Jadi dulu waktu kecil, misalnya dibangunin sama orang tuaku gitu ya, terus nanggung ngimpinya masih segini, tidur lagi aja lah. Terus nyambung mimpi itu, masih beneran, nanti masuk lagi gitu. Jadi kebetulan dari kecil tuh saya punya mimpi yang sama itu terus. Jadi jalan ceritanya sampai hafal, kayak cerita komik gitu loh. Apa itunya? Ya misalnya ya, nanti aku di suatu tempat, terus nanti ketemu ada naga, ada masjid, jungkup 3, terus masuk lagi, terus nanti sampai pokoknya jalan-jalannya itu, terus ada macan putihnya, gitu harimau putihnya ada, nanti terus ada kudanya gini, terus nanti nyebrang sungai, terus itu rutenya gitu aja terus dari kecil. Sampai pernah akhirnya kan saya tanya juga ya sama beberapa temen, karena memang dari dulu saya nyari ini maksudnya apa gitu. Oh ternyata itu tuh mungkin cara leluhur menyapa gitu lah. Kalau itu mimpi yang dari kecil dulu nggak ngeh, cuman yang tadi Indri tanyain memang iya. Sampai kuliah tuh teman-teman tuh sampai heran, mesti ini saya aku tadi mimpi. Jadi kamarku digedor-gedor nih, bangun gini, saya bentar ya, nanti 5 menit lagi gitu. Kenapa? Nanggung tadi mimpi ini gitu. Terus aku tidur lagi, terus aku kembali lagi ke mimpi itu, terus oh ya tadi sampai sini ya, kalau ke situ kemana ya, terus aku jalan begitu ke kota itu, explore satu kota itu. Akhirnya tahulah itu di mana. Nanti ketemu sama siapa gitu, aku tanya, kamu kenapa ngajak aku ke sini gitu. Ya terus habis itu udah sampai 3 hari berturut-turut, kalau belum ada jawaban ya aku masih bisa aja masuk lagi ke mimpi itu. Hebat ya. Mimpi itu kan sesuatu yang kita nggak bisa kontrol ya. Nah itu aku terus ceritakan sama teman-teman, masa gitu, ternyata nggak semua orang ngalami kayak gitu. Ya itu aku baru ngerti bahwa oh ternyata ini hal yang khusus ya gitu loh, ternyata nggak semua orang bisa ini. Jadi nerusin ceritanya misalnya sampai nanti tuntas yang mau disampaikan di mimpi itu apa gitu. Pernah nggak ada sebuah pesan atau bertemu dengan makhluk apa? Nah misalnya? Sampai pada akhirnya gini, saya merasa gini ya, sampai dalam pencarian saya pada satu titik akhirnya saya, setelah saya renungi, setelah saya ini tuh maksudnya apa, terus sampai pada satu kesimpulan bahwa mungkin ini cara Tuhan berkomunikasi sama saya. Benar-benar Tuhan itu kan maha luar biasa ya, dia menyapa alam raya seisinya dengan cara masing-masing gitu. Nah Tuhan tuh menyapa saya dengan cara ini gitu. Kenapa saya mikirnya kayak gitu? Karena banyak banget tempat-tempat yang misalnya saya masuk ke satu tempat yang baru, udah nanti malam itu pasti siapa yang pernah ada di situ, makhluk-makhluk halus yang ada di situ tuh malam itu datangin saya lewat mimpi, perkenalan tuh satu-satu, terus cerita di sini tuh dulu gini gitu, terus kita ngegosip gitulah ceritanya. Oh jadi bisa memberikan informasi iya, juga, misalnya mimpi nih katakanlah tempat ini nih sekarang, terus misalnya ketemu makhluk yang ada dalam situ dan dia menceritakan tentang sejarah tempat ini, bisa? Bisa. Sampai akhirnya setelah besoknya aku bangun gitu, aku tanya, oh ternyata memang urban legendnya gitu di situ. Dan valid ya? Valid. Oh iya mbak, di sini dulu ada beringin gitu. Sampai yang terakhir di rumah kakak aku sendiri ya, kan kakak aku waktu itu masih jadi dokter umum di pabrik gula di Jember Jatiroto sana. Dia tuh pindah rumah baru, yang rumah itu nggak pernah ditempati. Waktu malam pertama kita mau pindahan, masih ngaji gitu, aku dimimpiin ini ada ular gede nih melingkar di sini di rumah ini. Jadi rambutnya
panjang gitu, tapi separuh badannya ular perempuan. Dia cuma bilang sama aku gitu, disuruh bangun, terus aku bangun gini. Terus ada ular loh di sini, aku bilang gitu. Ternyata ya orang pinternya lah apa. Kita kan waktu itu ngajak yang buat ngajiin, buat bersihin rumah itu. Bener di bawah rumah itu tuh ada sarang ular. Sepasang. Wujud nyata, wujud nyata sepasang. Tapi kalau kita kan nggak bisa, siluman pun kan bisa mewujud usianya sekitar berapa tahun kan nggak ngerti juga ya. Yang gitu-gitu tuh ada. Terus misalnya di satu tempat gitu, dulu awalnya kan aku cerita-cerita gini mungkin ya, terus ternyata ya kita nggak tahu ya, maksud orang kadang macam-macam. Ada yang memanfaatin misalnya setelah aku ngimpi gitu, kayaknya di sana gini-gini deh ya, ada gini-gini. Ada gini-gini tuh bisa dijelaskan maksudnya apakah melihat sesuatu yang nyata seperti katakanlah barang, batu misalnya, batu. Batu mustika ya, merah delima gitu. Saya bilang kayak aku tidur siang, bahkan tidur siang, pagi, siang. Jadi kan kadang ada orang yang mimpi tuh yang valid misalnya malam gitu. Enggak, aku siang aja tidur kayak gitu dulu. Jadi di belakang rumah ini ada sumur ya? Iya mbak, sumur tua. Tadi dong ada yang bisikan aku dari belakang, merah delima gitu. Ternyata dicari-cari nemu gitu. Beberapa kali tuh ada temen. Yang ngambilnya itu siapa? Orang ya, lain? Orang lain. Jadi cuman bisa memberikan informasi kayak peta gitu ya? Iya, akhirnya kayak peta buta. I see. Kadang aku juga nggak tahu tempatnya nih. Kok aku tadi mimpi gini ya? Ada 2 makam, ada gini. Makamnya itu ada di atas bukit, gini, ada cungkupnya gini. Oh iya, itu di gunung ini. Kasih pesan apa gitu kadang. Jadi orang-orang di sekeliling dulu pernah ada ya. Kami sekumpulan tuh sampai nanyain, kamu kasih pesan apa? Ya aku kan nggak ngerti. Ini tempat itu aja baru tahu itu. Gitulah mimpi. Berarti itu tadi yang ngambilnya tuh harus orang lain ya. Jadi hanya pemetaan aja. Nggak selalu sih. Ya ada beberapa tempat yang saya tahu bahwa itu bukan haknya dia gitu. Ada kadang kita pegang passwordnya bahwa nggak bisa lah, lu nggak bisa ngambil gitu, ada. Dan tahu ya? Tahu. Kadang misalnya ada pusaka apa gitu. Terus kalau toh itu aku sampaikan sama teman gitu, nanti pasti ada clue-cluenya gitu. Oh ini naga-naganya nggak baik nih gitu. Oh enggak, bukan buat dia gitu. Jadi sama aja kalau di Jawa tuh ada istilah bukan jatahnya gitu. Kalau maksain ngambil pun bisa celakanya dia juga. Tapi ada nggak sesuatu yang menarik dari pengalamannya Bu Dokter mengenai tadi ya sign, ya mimpi itu membuahkan sebuah tanda-tanda misalnya untuk iya kayak vision kita. Gitu ya, Vision. lucu. Tapi ada nggak yang lebih tidak bisa dilupakan gitu misalnya? Ya pernah, itu tepatnya 2013 apa ya, pertama kali aku pindah belum ada setahun pindah ke Ponorogo. Kan dulu setelah dari Bandung saya kerjanya kan kelilingan ya, jadi masih kerja di perusahaan, jadi teknik representatif. Jadi saya ke kandang ini gitu, pendamping peternak. Wilayah saya tuh dari Mojokerto sana sampai Ponorogo. Nah, jadi setiap hari kan sih bawa mobil nih ke sana sini. Terus pernah, jadi beberapa hari tuh saya mimpi nabrak kucing warna putih. Kok nabrak ini lagi, sampai waktu nyetir pun tuh aku ngebayangin ada kucing itu lewat berulang-ulang sampai 2-3 hari lah terus gitu. Terus aku ngapain sih nabrak kucing gitu. Terus habis itu di malam keempat, malam kelima saya mimpi nabrak perempuan gendong anak kecil sama gandeng anak laki-laki di rel kereta api. Nah, rel kereta api dia lewat gini, aku tabrak pakai mobil. Wah, kaget kan, mimpi. Langsung aku bangun, langsung aku bilang gini,
aduh ya Allah, astagfirullah, jangan anak kecil lah ya Allah, jangan anak kecil, kan usianya masih panjang ya Allah, gitu saya bilang gitu. Dan jangan anak kecil ya. Nah, terus aku bilang gitu, nah kan nggak ngerti ya maksudnya, aduh kenapa sih harus anak kecil, jangan anak kecil ya Allah, usianya masih panjang ya Allah, saya bilang gitu. Nggak ngeh ya, nggak ngeh. Terus habis itu malam gini, terus besoknya aku dapat undangan kawan ada yang pindahan rumah, selamatan pindahan rumah gitu. Perjalanan dari Madiun ke Ponorogo dan deras berkabut. Gerbang masuk antara Madiun ke Ponorogo lah, melilir pada daerah situ. Memang konon katanya di situ tempatnya sering banget terjadi kecelakaan. Ada jembatan kecil gitu, tapi ada 2 pohon gede di sampingnya dan itu sering banget terjadi kecelakaan. Nah, setelah itu aku baru tahu ya. Nah, jalan itu mobil hanya 40, kecepatannya 40 km per jam. Berkabut gini, aku iring-iringan sama depan itu ada motor. Gak taunya motornya tiba-tiba set gini aja. Aku tahu nabrak, brak. Ada orang di depanku dong. Jadi punggungnya langsung di depan kap mobil, brak gini. Astagfirullah. Hujan deras, malam pertama tarawih tahun 2003. Terus aku keluar, hujan-hujan, nggak ada orang yang mau nolongin Indri. Aku sampai teriak-teriak, bapak tolong bawa ini nih, maksudnya bawa ini ke mobil saya bawa ke rumah sakit. Naluri dokter mungkin ya, aku juga nggak teriak apa, langsung tak ambil dompetnya, aku lihat KTP-nya, usianya 70 tahun, KTP seumur hidup itu loh. Ternyata rumahnya Ponorogo, udah tak simpen terus tak masukin mobil. Ada 1 orang itu, jadi orang tuh banyak mau tarawih Indri, tapi nggak peduli orang ditabrak, coba bayangin gitu. Aduh, aku sampai terus akhirnya ada 1 orang yang ngangkat, terus toko di sebelah tuh bilang, iya Bu, itu dari tadi sore udah jalan-jalan terus ke tengah jalan gitu. Udah, terus aku ngebut, cuman aku sama si mbah-mbah itu di kursi belakang di bawah Xenia. Bah, bayangin aku, terus dia masih gitu, sabar mbak, aku gitu sampai ngebut ke Ponorogo, sampai depan UGD Ponorogo Darmayu, langsung din gitu. Aku minta tolong, Pak tolong, saya habis nabrak orang. Bener, diambilin yang tempat tidur dorong itu, dinaikin, di pompa udah meninggal. Jadi aku lihat beliaunya meninggal. Aku belum bisa teriak, ini aku cuma gini doang. Terus calon suamiku kan belum menikah, waktu suamiku datang baru aku bisa teriak. Terus dompetnya aku serahin sama Ipin ya, sama temen. Terus udah anak-anak nyari sendiri lewat jejaring itu, ternyata ketahuan rumahnya di sana. Itu yang aku sesalkan setelah kejadian itu semua ya. Kenapa aku doanya kok gitu Kenapa enggak? Aduh, kenapa harus kecelakaan? Jangan sampai kecelakaan gitu mungkin ya, Bu Dokter. Dikabulkan sama Tuhan doa kita. Memang tidak anak-anak. Bukan anak-anak, tapi orang yang usianya memang sudah lanjut. Tapi kan aku saat itu nggak berpikir itu akan terjadi kayak gitu kan ya. Makanya hati-hati sama mulut. Careful of your words. Kadang kita berdoa nggak hati-hati, bener. Bilang malaikat lewat. Ini menarik ya Bu Dokter. Tapi dari situ ada pasca trauma nggak? Aku sampai berbulan-bulan, sampai istilahnya harus dibawa ke kiai gitulah supaya bisa tenang gitu. Tapi pada saat itu keluarga almarhum menerima? Semua menerima, bahkan memang beliaunya tuh ternyata sudah nggak pulang selama 7 hari. Dan uniknya lagi 7 tahun yang lalu istrinya juga meninggal karena ditabrak mobil. Jadi nggak ada yang kebetulan ya, cuman unik-uniknya kayak gitu tuh loh. Kalau dulu aku nggak berani Indri cerita kayak gini, aku sampai nggak berani nyoba mobil sendiri sampai baru tahun-tahun terakhir lah baru bisa ngomong mobil. Tapi sekarang sudah teratasi kan? Sudah, alhamdulillah nggak ada masalah. Katakanlah tadi termasuk salah satu cerita yang membuat mungkin luka di hati ya, di masa lalu itu terjadi sesuatu hal yang buruk yang kita tidak pernah mengharapkan hal itu terjadi. Tapi ada nggak yang katakanlah membuat kita bahagia gitu? Gantian deh, tadi kita bahas yang gitu masa lalu ininya, kita ada yang bahagia nggak? Mungkin ini kalau diceritain ya agak lucu lah ya, maksudnya ini masih koridor mimpi juga. Masih koridor mimpi.
Jadi malah yang ngingetin tuh teman-teman saya waktu yang ngingetin tuh anak-anak dulu. Bukannya kamu sering gambar ini ya? Bukannya kamu dulu sering ngomong kayak gini ya? Jadi dulu tuh dari kecil banget tuh saya punya mimpi. Nanti kalau aku nikah itu mau nanggap reok gitu. Dan di mimpiku tuh gitu, mau ada reok gitu, terus jaranan gitu terus. Nah ini apa ya, jadi ceritanya flashback aja ya. Nah saya ketemu sama suami ini kan ceritanya, saya baru pindah ke Bandung, terus menetap di Madiun, sama teman dikenalin, daripada gabut, maksudnya nggak ada kegiatan kesenian, mending temuin temenku aja namanya Mahendra gitu. Oh ya tahu ya, dia punya sanggar di sana, enak nanti gini. Oh nggak mau, takut namanya serem. Mahendra gitu kan, kayak wah, terus nggak mau ketemu. Wah dia idola kamu banget lah, masa sih? Kan teman-teman pada tahu semua kalau aku tuh suka orang gondrong, kayak Yesus. Oh, iya gitu ya. Iya kayak gitu lah mukanya, face-nya gitu ya. Jadi iya Yesus banget lah dia, kamu pasti seneng gitu. Oh ya kak ya, sorry loh ya, maksudnya nggak tanpa bermaksud menyinggung apa-apa. Terus bener ditelepon sama Mas, udah kesini aja ke Ponorogo, nanti ada pertunjukan teater nih gitu. Mas Endra kebetulan sama Ipin, ada kawan yang itu tadi nganter aku. Nah udahlah ya, aku di depan Pasar Legi ya Mas, pakai mobil Xenia ini ya. Terus habis itu udah nungguin aja di situ sama teman-teman kosku. Aku bawa 2 anak gitu. Terus ada yang ngetok-ngetok, halo Yuga ya gitu sih. Dan aku gini, loh ini kan orang yang aku mimpiin dari kecil. Jadi aku kayak gini, anu tuh Mas Mahendra tuh gitu. Masih ingat mukanya di mimpi? Iyalah masih inget banget, wujudnya kayak dia banget dari kecil. Makanya aku, mimpinya gimana ceritanya? Ya dia diam aja gitu, dia duduk sama senyum gini doang. Iya, dan itu berulang-ulang dari kecil lah. Aku sampai mikirin ini siapa ya, apa ini mbakku apa siapa, aku kan kita nggak ngerti ya. Terus jadi ketemu sama suami aku gini, sama gini terus dia duduk di samping gini, aku sampai gini. Oh iya. Jadi dia ngomong aja kan, oh Yuka, tadi lama ya gini kan, suamiku rame gitu kan orangnya. Iya terus aku gini, loh ini kan orangnya biasanya di mimpiku. Beneran ini, jadi aku tuh beneran, terus kenapa aku ketemu sama orang ini gitu? It happen gitu akhirnya. Iya. Jadi. Kan aku yang suka dia dulu. Maksudnya aku sampai aku sumpahin gini, aku tuh dari kecil mimpiin kamu loh Mas. Udah tak sumpahin kamu pasti jadi suamiku, aku yakin. Gitu. Ternyata jadilah. Iya beneran. Tapi wujudnya nggak se-rock and roll dia sekarang. Jadi yang ku temuin tuh dia dengan sosok baju kebesaran keraton gitu maksudnya, lengkap sama mahkotanya, lengkap sama draparinya, terus beliau duduk gini. Mungkin ada duduk faktor dari keturunan ini ya, dari keturunan silsilah. Bisa jadi mungkin iya. Jadi mungkin entah beliau dulunya siapa atau saya dulunya siapa, itu kan nggak ngerti ya, mungkin ketemu. Iya gitu. Tapi menarik ya Bu Dokter, maksudnya ini orang gitu kan, pasti kita nggak nyangka kan, orang dianya mah dingin aja gitu kan, dia pasti nggak tahu kan. Loh, aku nggak pernah lihat fotonya sebelumnya, nggak pernah ketemu, bener-bener ketemu gini. Misalnya aku ketemu sama Indri, aku kayaknya pernah lihat kamu di mimpiku sering gitu. Jadi Mas Indra sendiri juga bilang, masa gitu, dia bilang iya aku sering mimpi kamu gitu. Tapi alhamdulillah ya, maksudnya sampai sekarang. Sampai jadi, bercandanya gini, apa kan saya pernah sering gagal ya, maksudnya dilamar orang gagal, 4-5 kalian pernah lah maksudnya. Dia kan yang kelima, terus aku bilang udahlah sok coba dilamar aku gitu, nanti kalau nggak jodoh juga nggak nikah ini. Tapi tak sumpahin kamu pasti jadi suamiku. Ternyata bener ya. Dia suamiku. Gitulah ini serunya. Termasuk salah satu unik ya, maksudnya aku juga baru secara pribadi, makanya ini honor banget gitu, benar-benar baru bertemu dengan seseorang yang emang di mimpi itu segitunya, sampai dikasih tau ini, dikasih tau itu gitu, sampai pengalaman tadi, yang pengalaman pahitnya ada, sampai yang bikin bahagianya juga ada, ataupun sign-sign tertentu terhadap suatu katakanlah mustika atau apa gitu kan. Dan kalau aku boleh tahu,
Bu dokter sendiri nyadar nggak bahwa saya tuh termasuk orang yang sensitif nih misalnya, tapi bisa lihat jin nggak? Maksudnya secara gamblang seperti ini, wujud physically gitu. Enggak sih, kalau dikondisikan mungkin ya. Tapi nyadar bahwa diri Bu dokter adalah termasuk salah satu orang yang sensitif. Ya, bisa jadi gitu. Tapi bisa berkomunikasi dengan mereka. Dikondisikan, maksudnya komunikasinya seringnya tuh di mimpi. Misalnya saya datang ke sebuah tempat yang baru dan di situ tuh ternyata ada mitos atau legend apa gitu, malamnya pasti nemuin. Oh iya, karena kan kalau mimpinya Bu dokter kan gampang ya, gue mah tinggal temuin aja di alam sono ntar. Iya kayaknya gitu, kayaknya di connect. Jadi ntar ketemu ya di gitu. sini oke ntar ya gitu. Sep, masuk dulu. Tapi menarik ya. Iya. Oke, tapi nggak pernah ada keluhan, misalnya katakanlah kan ada orang yang suka capek ya, katakanlah saya tuh terlahir jadi orang yang sensitif dari kecil, ini tuh kadang melelahkan sih. Tapi ada nggak dari diri Bu dokter seperti itu? Gini sih, setelah melalui banyak proses ya, maksudnya prosesnya kan nggak hanya yang saya sampaikan ini ya, maksudnya kalau mau tahu prosesnya bisa 50 episode kita nanti. Enggak, cuman ada kata-kata nih dari teman saya baik gitu, dia bilang, kamu kan dapat ini nggak minta-minta kan? Enggak. Kamu dapat itu nggak berguru kan? Enggak. Berarti itu datangnya dari siapa? Kalau kamu dari kecil datangnya dari siapa? Dari Allah. Ya udah dari Allah. Semakin kamu menolak hal-hal yang datang dari Tuhan, semakin akan hancur, hidupmu semakin nggak ketata. Sampai pada akhirnya, ya adalah saya mencoba menerima. Oke, ya Allah, saya terima ini. Mungkin saya spesial dibanding yang lain. Oke, terima kasih. Tapi ternyata setelah kita berdamai dengan diri kita sendiri, yang seperti itu, yang kayak kemarin-kemarin itu sudah mulai berkurang akhirnya. Jadi sudah tidak seperti dulu lah. Enggak sesakti kemarin. Karena ya udah, jadi seperti apa ya? Mungkin puncaknya kan ya ketemu suami juga itu ya, maksudnya hal-hal kayak apa? Enggak lah kalau kita kan apa yang terjadi nanti, enggak juga sih ya, cuma yang lucu-lucuan itu, oh ini orang ketemu. Iya. Oke Bu dokter, jadi aku percaya sih pasti Bu dokter masih memiliki banyak cerita ya, dan kita mungkin dalam satu episode ini tuh masih kayak kurang gitu loh. Kita pengen tahu juga mungkin dari masa kecilnya, mungkin masa remajanya seperti apa, dan pengalaman-pengalaman yang banyaknya lagi gitu. Cuman kita nanti mau kok kalau misalnya nanti diundang someday, diundang lagi season sama 2. Bu dokter season 2 gitu, atau nanti Bu dokter mungkin yang ke Bandung, atau nanti mau ke Jogja main, nanti kita bikin video di sana di Magelang gitu. Bisa di Magelang. Ya, boleh. Tapi terima kasih ya by the way Bu dokter, terima kasih banyak, semoga sama-sama sukses Indri, selalu. sama-sama. Semoga selalu sehat, selalu mengalami hal-hal yang baik, dan mungkin barangkali nanti someday balik lagi gitu mimpi-mimpinya. Mudah-mudahan hanya terjadi yang baik-baik aja. Oh iya pasti, amin. Amin. Terima kasih banyak sekali lagi ya. Iya, sama berhati-hati mungkin sama kita dalam berucap, berdoa ya. Iya, betul. Itu yang pesanku tadi, buat semua. Iya, salah satu tadi pengalamannya Bu dokter soal kecelakaan yang tadi ya, dari anak kecil sampai kakek-kakek. Oke, di akhir kata terima kasih banyak sekali lagi Bu dokter, semoga kita masih bisa lagi ketemu untuk ngobrol seperti ini ya. Terima kasih loh sahabat yang bercerita udah nontonin kita terus, udah merhatiin terus episode demi episode dari berbagai narasumber yang lainnya. Pokoknya kalian pantengin aja terus, nanti insya Allah pokoknya tim yang bercerita akan selalu menghadirkan yang terbaik buat kalian semua. Kita juga mau kok kalau diundang ke kota kalian gitu, misalnya ada yang punya pengalaman-pengalaman unik, nanti insya Allah kita bakalan main ke sana. Terima kasih banyak ya semuanya sahabat yang bercerita. Saya Indria Deva. Saya Dr. Yuke yang bercerita. Bye. Kalau orang bilang Ponorogo itu pasti udah punya bayangan masing-masing. Ditulis kayak bahasa Arab itu suruh baca 3 kali atau 7 kali sama bapaknya, terus suruh makan silat itu. Ya dimakan liuk-liuk.